Oke, betul. Sampai di sini saya menganggap semuanya masih ingat dan masih dan mengerti tentang subjek dan objek reference ya. Oke, sekarang kita langsung ke modul yang keempat. Sudah siap semuanya ya? Yaitu tentang understanding paragraph. Ada yang sudah membaca tentang ini? Understanding paragraph ada 4 sub pokok, yaitu tentang elements of the paragraph, identify the topic, identify topic sentence, identify main idea. Oke, a little, nggak apa-apa. Sedikit demi sedikit nanti mengerti semuanya. Oke, dalam satu paragraf ada elemen-elemen yang terkandung. Itu akan dibahas pada the elements of paragraphs. Kemudian untuk mengenali topik dari paragraf, kita akan belajar pada identify the topic, kemudian identify topic sentence, dan identify main idea. Not yet. Oke, yang belum membaca bisa mengikuti modul ini, kemudian dilanjutkan di rumah membaca sendiri untuk pemahaman yang lebih lanjut. Oke, kita mulai dengan elements of paragraph. Elements of paragraph terdiri dari ada first sentence. Nah, untuk first sentence dalam paragraf itu harus bersifat interesting, exciting, dan attractive. Tujuannya adalah menarik minat pembaca untuk membaca keseluruhan dari teks. Nah, kalau misalnya dari dari kalimat pertama sudah tidak menarik, apakah kita tergoda untuk membaca kalimat yang selanjutnya? Tidak ya, karena akan bosan. Nah, kemudian selain first sentence, ada elemen lagi yang lain, yaitu sequence atau procedure. Jadi, satu paragraf itu harus ditulis berdasarkan sequence atau urutan. Misalkan, cerita tersebut bisa ditulis dari proses awal ke akhir atau dari akhir ke awal. Contohnya pada gambar yang di sini. Ada proses di sini yang mau dituliskan dalam paragraf adalah proses membuat ginger cake, yaitu kue jahe. Pertama, misalnya tuangkan adonan ke dalam bowl ya, ke dalam mangkok. Kemudian diaduk dan diratakan seperti ini, dicetak, kemudian di oven. Kalau kita tidak mengurutkan secara benar, misalkan dari yang nomor 2 langsung ke sini, yang ke nomor 4, kemudian langsung ke nomor 3, langsung ke nomor 1, maka pembaca tidak mengerti tentang isi paragraf, alias kita tidak mengerti inti dari paragraf tersebut, tidak mengerti artinya apa. Kemudian contoh yang kedua adalah seperti ini. Ini menggambarkan ketika seorang anak sedang mengerjakan tes. Pertama membaca, kemudian memikirkan tesnya, kemudian mengerjakan. Nah, setelah selesai, maka dikumpulkan seperti itu. Sampai di sini mengerti tentang sequence atau urutan dari penulisan paragraf? Oke, kita lanjut yang ke selanjutnya, yaitu sebuah elements of paragraph itu juga harus berada unsur climax atau unsur puncak. Jadi ketika ada misalkan alur ceritanya pada awal itu adalah sudah mulai ada tanda-tanda sedikit konflik, kemudian ini konflik inti atau klimaksnya, kemudian
setelah mendapatkan klimaks, perlahan-lahan masalah tersebut diselesaikan, akhirnya mendapat kesimpulan. Misalkan ketika perjalanan dalam suatu cerita ada perjalanan 3 orang jenaka. Misalnya pertama dia memasuki hutan, kemudian dalam hutan tersebut ada beberapa masalah yang menghadang dalam perjalanan. Contohnya ada hewan-hewan buas, itu sudah mulai. Kemudian yang terakhir pada puncaknya hewan yang terbuas, misalkan bertemu seekor beruang yang besar sekali. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit masalah diselesaikan ketika seorang pemuda memegang sebuah kayu besar, kemudian memukulkan ke arah beruang tersebut. Nah, setelah itu terakhir, akhirnya mereka sudah melewati rintangan dalam hutan, akhirnya mereka keluar dari hutan dengan selamat. Seperti itulah sedikit kisi-kisi misalnya alur dari paragraf tersebut. Sampai di sini mengerti tentang klimaks? It's okay Mbak Almaida, welcome. Kemudian 3 elemen terakhir dari paragraf. Paragraf itu harus precise, unity, dan mengandung atau dia juga harus coherence. Arti dari precise adalah tepat. Misalkan kata-kata yang dipakai dalam penulisan paragraf harus tepat. Contohnya, ketika kita mau menyatakan vitamin C mengandung jeruk mengandung banyak vitamin C. Nah, kita bisa menulis orange contains of vitamin C. Nah, kemudian pada kalimat yang lain, karena dalam bahasa Indonesia contain itu artinya mengandung, sedangkan dalam bahasa Indonesia mengandung itu bisa berarti 2 hal. Yang pertama, mengandung adalah berisikan sesuatu. Yang kedua, mengandung adalah misalnya bahasa halus dari wanita yang sedang hamil. Nah, kita kemudian dalam bahasa Inggris mengatakan dia sedang hamil dengan cara she is containing, padahal containing di sini penggunaannya tidak tepat. Apa yang seharusnya? Misalkan pregnant. Jadi seharusnya kita harus memakai kata yang tepat, yaitu she is pregnant, bukan she is containing. Sampai di sini jelas? Itu adalah sedikit penjelasan tentang precise. Kemudian yang unity. Nah, dalam satu paragraf itu harus berisikan informasi yang dalam satu kesatuan. Misalkan ketika dalam paragraf tersebut kita membicarakan tentang komputer, tiba-tiba kita tidak membicarakan tentang hal yang lain. Misalkan salon, tidak nyambung kan? Karena dalam paragraf tersebut seharusnya membahas tentang komputer, bukan salon. Kemudian coherence. Kalimat demi kalimat yang terdiri dalam satu paragraf tersebut harus berhubungan satu sama lain. Tidak bisa tidak berhubungan karena akan membuat pembaca menjadi bingung. Nah, sampai di sini sudah jelas? Ya, menjadi amburadul. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya sekarang, yaitu tentang identify the topic. Nah, topik adalah main focus or informations of the paragraph, atau tema yang mengacu pada yang mengacu dalam satu paragraf tersebut. Seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya, misalkan topiknya tentang komputer. Nah, sedangkan dalam paragraf ini kita baca bersama-sama ya. An octopus appears to be just a huge head with 8 long, fearful arms.
Its head is soft and rubber-like. Its eyes stick out on stalk so that it can see in all directions. Its mouth is on the undersides of its body and has a powerful jaws shaped like a beak. The long arms or tentacles have double rows of suckers. These can fasten onto objects with such suctions that they cannot be pulled off. Jadi di sini pada awal kalimat dibicarakan bahwa seekor gurita terlihat begitu besar dengan kepalanya yang super besar dan 8 tangan yang menakutkan. Nah, kemudian di sini kita lihat its di sini, ayo reverse ke apa ini? Ini pengganti apa? Pronounnya apa? It. Octopus. Kemudian diulang lagi di sini ada its eyes. Kemudian di sini diulang lagi its mouth. Nah, pengulangan pada satu objek bisa mengacu pada apa coba? Ciri-ciri dari topik tersebut. Jadi, kalau kita simpulkan, topik dari paragraf ini adalah betul, oktopus. Jadi nanti ketika kita mengidentifikasi paragraf, salah satu ciri-ciri dari topik dari paragraf tersebut adalah biasanya topik tersebut disebutkan berulang-ulang walaupun tidak dalam kata yang utuh. Atau seperti contoh di sini, kata oktopus digantikan dengan its, tapi itu dilakukan berulang-ulang. Nah, sampai di sini mengerti ya tentang mencari topik. Selanjutnya, kita mengacu kepada identify the topic sentence. Nah, topic sentence is controlling idea that is written in a sentence. Jadi, kita artikan di sini topik sentence itu atau kalimat utama itu adalah sebuah kalimat yang mengontrol jalannya kalimat-kalimat atau ide cerita dalam kalimat tersebut. Nah, fungsinya yaitu untuk to lead the reader about the story in a paragraph, untuk membimbing pembaca tentang cerita yang ada dalam paragraf. Kemudian, yang kedua, untuk menginformasikan para pembaca tentang subjek dari paragraf. Subjek di sini maksudnya topik ya, atau temanya, atau inti ceritanya. Yang ketiga, to unify the content of the paragraph, yaitu untuk menyatukan isi dari paragraf tersebut. Selanjutnya,